Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah kita akan sama-sama mempraktekkan ya terkait praktikum administrasi sistem jaringan, di mana kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Jadi teman-teman silakan login ya ke servernya. Jadi di sini saya akan menggunakan server yang sudah saya host di Proxmox untuk kita gunakan untuk melakukan proses praktikum sama-sama. Jadi kita login. Nah, jika sudah kita login. Nah, di sini ada 7 VM ya yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan VM 0 sebagai VM instruktur. Jadi kita tinggal buka konsolnya. Setelah terbuka konsolnya, link pada konsol itu kita kopikan dan kita buka di tab baru ya. Agar konsolnya bisa tampil di tab yang baru. Nah, jika sudah, kita start ya. Kita start, nantinya VM-nya akan berstatus running ya, dan di sini harusnya sudah berubah menjadi hijau ya. Berubah menjadi hijau. Jadi ini adalah spesifikasi dari VM yang kita gunakan. Semua VM memiliki spesifikasi yang sama ya. Oke. Setelah kita jalankan VM-nya, kita login terlebih dahulu ya. Kita loginnya menggunakan username TKJ, passwordnya TKJ. Nah, dia akan login. Kita masuk ke super user. Oke. Jadi saat ini saya sudah masuk ke super user dan kita pastikan server kita bisa terkoneksi ke internet. Oke, berhasil terkoneksi ke internet. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses update repository. Caranya apt update. Oke. Di sini kita harus menambahkan repositorinya ya. Jadi kita tinggal ketik nano ya. Kita enter dulu nano /etc/apt/sources.list. Nah, di sini kita akan tambahkan pada baris ini ya. Di sini kan ada tulisan dep spasi cd-room ya. Di sini kita tinggal tambahkan kurung balok trusted sama dengan yes. Dan saat ini kita menggunakan Ubuntu 12.5. Setelah itu kita bisa simpan dan kita langsung lakukan proses update lagi. apt update. Nah, kita bisa lihat di sini sudah tidak ada error lagi ya, sudah tidak ada error lagi. Nah, selanjutnya untuk mempermudah proses konfigurasi di sistem server kita ini, kita akan install layanan atau service SSH server ya, agar kita bisa melakukan proses remote pada servernya. Jadi caranya adalah apt spasi install SSH. Oke, di sini akan diinstalkan OpenSSH server. Kita yes. Oke. Ya, SSH servernya sedang diinstal. Kita cukup menunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Oke. SSH-nya berhasil kita install, kita bisa cek service SSH-nya menggunakan perintah ini /etc/ini.d/ssh status. Oke, service SSH-nya sudah jalan atau sudah running. Nah, sebenarnya sampai dengan proses ini kita sudah bisa melakukan proses remote SSH server kita atau menggunakan CMD ya. Jadi kita harus ngecek dulu berapa IP address dari server kita. Kita bisa lihat di sini IP address dari server VPS kita adalah 192.168.22.11. Jadi kita klik start, kita buka CMD, kita open. Di sini kita akan langsung melakukan proses remote ya. Remote menggunakan SSH, jadi tampilannya seperti ini. Jadi logikanya kita saat ini berada di komputer kita dan kita akan meremote server VPS kita. Jadi caranya adalah SSH ya. SSH spasi TKJ, kita add 192.168.22.11. Nah, kalau berhasil, dia akan menginformasikan notifikasi seperti ini. Di sini kita pilih yes. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya ya. Passwordnya sudah saya bagikan di pertemuan berikut sebelumnya ya. Kita bisa lihat sekarang kita saat ini sudah masuk ke server yang di VPS itu ya, server VPS atau server VM-nya. Kita bisa langsung
masuk ke super user dan kita bisa langsung cek ya. Kita bisa lihat informasi yang ditampilkan di browser. Di browser itu sama persis dengan informasi yang ditampilkan pada command prompt kita ya, karena kita meremote server yang sama persis. Kita juga di sini bisa melakukan proses update ya. Kita bisa melakukan proses install ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita melakukan proses instalasi web server Apache 2 ya. Kita enter. Di sini juga kita bisa melakukan proses instalasi Apache 2. Dan ketika kita sudah mengetikkan perintah apt install di sini ya, hal tersebut akan terjadi juga di server yang VPS-nya ya. Jadi tidak perlu kita melakukan proses instalasi lagi. Ya, kita bisa coba lagi apakah Apache-nya sudah terinstall. Kita bisa lihat Apache 2 is already new version ya. Jadi Apache 2-nya sudah versi yang terbaru atau sudah pernah terinstall ya. Jadi kita bisa buka web servernya di 192.168.22.11. Enter. Ini sudah muncul tampilan. Selanjutnya kita akan ubah tampilannya. Cara ubah tampilannya cat panah kanan ya. Jadi sekali lagi cat spasi panah kanan /var/ww/html/index.html. Terus kita buat title. Misalnya kita buat Walid Umar praktikum. Terus kita buat title juga. Di sini kita buat body ya. Oke, body. Kita buat H1 praktikum ASJ ya. Ya, silakan dimasukkan nama kelompoknya. Nah, jika sudah kita tutup dengan body. Nah, jika sudah kita bisa kontrol D ya. Oke. Nah, kalau kita refresh ya, tampilannya akan berubah ya. Jadi apa yang kita sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Jadi seperti itu cara untuk melakukan proses konfigurasi untuk manajemen server ya. Jadi kita bisa melakukan proses konfigurasi manajemen server dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke proses konfigurasi untuk SSH-nya ya. Jadi SSH-nya agar lebih meningkatkan keamanan pada SSH-nya, kita akan mengganti port SSH-nya yang awalnya port default-nya adalah port 22, kita akan ganti ke port 2121. Jadi caranya nano/etc/ssh/sshd-config. Nah, di sini port default-nya kan 22 ya. Kita akan ganti menjadi port 2212. Akan ganti. Setelah kita mengganti, kita jangan lupa melakukan proses yang namanya restart ya. SSH restart. Kalau kita cek ya, harusnya sekarang port SSH-nya sudah berubah ya. Dari awalnya 22 sudah berubah menjadi 2212. Oke, sehingga ketika kita melakukan proses SSH lagi, kalau kita buka command prompt lagi yang baru ya, kita buka command prompt melalui menu start. Ketika kita mau SSH tkj add 192.168.22.11 itu sudah tidak bisa lagi ya. Karena kenapa? Karena portnya sudah kita ganti ya. Nah, hal ini tentunya meningkatkan sistem keamanan dari server VPS kita ya. Jadi disarankan memang sebenarnya port default dari SSH itu diganti ya. Jadi kalau kita tambahkan parameter minp 2212 ya, langsung bisa ya. Langsung bisa kita masukkan passwordnya, kita masukkan ke super user, dan kita sudah berhasil masuk ke servernya ya. Seperti itu. Dan untuk merestart servernya ya, kita cukup ketikkan perintah reboot. Maka server yang di sini akan restart. Caranya usr/sbin reboot. Maka servernya akan langsung reboot seperti ini. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga praktik pembelajaran ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Kita akan lanjutkan video panduan praktikum ya di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.